Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Evan Ardiansyah, NIM saya 223326. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang membangun kerjasama pada tim. Dibuatnya video ini untuk menyelesaikan tugas UAS mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke materinya. Baik, di sini saya akan membahas tentang membangun kerjasama pada tim. Baik, topik diskusi yang akan dibahas yaitu hakikat tim kerja, umpan balik dalam proses pengaturan tim kerja, pengoptimalan kerja tim, membangun tim yang tangguh, pengembangan tim sebagai sistem, dan yang terakhir prinsip sistem. Baik, untuk yang pertama yaitu hakikat tim kerja. Menurut KBBI, tim berarti kelompok atau regu, sementara itu kerja diartikan kegiatan melakukan sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah atau mata pencarian, perayaan yang berhubungan dengan perkawinan, hitanan, pesta, perjamuan. Pekerjaan berasal dari kata dasar kerja yang berarti proses penciptaan atau pembentukan nilai baru atau tambah pada suatu unit sumber daya. Terdapat suatu tugas bagaimana saja harus diadakan usaha manusia untuk suatu tujuan tertentu. Sedangkan menurut para ahli, menurut George Thomson Sinambela tahun 2012 mengatakan bahwa yang memperhadapkan pemahaman work dengan leisure yang tidak selalu memberikan nilai tambah secara ekonomi kepada seseorang. Misalnya volunteers, work without pay, hobbying, dan sebagainya. Dalam hal ini, kerja dapat dipandang sebagai input dalam kurung cost energi, tetapi dapat juga dianggap sebagai manfaat atau benefit, dampak, akibat, pengaruh, atau nilai tambah. Suatu pekerjaan didefinisikan sebagai suatu kelompok jabatan yang identik dalam hal tugas-tugas utama. Oleh karena itu, suatu pekerjaan dapat dianggap sebagai suatu kelompok jabatan yang cukup serupa untuk dapat dibahas atau dianalisis. Baik, selanjutnya ada umpan balik dalam proses pengaturan tim kerja. Mengacu pada interaksi antar karyawan dan atasan, maka umpan balik atau feedback adalah suatu yang memiliki pengaruh besar dalam menciptakan hubungan kerja yang nyaman, namun tetap dinamis. Jika dalam hal ini, posisi Anda sebagai karyawan, Anda perlu menunjukkan sikap positif dalam interaksi di tempat kerja, termasuk menunjukkan kinerja yang baik. Memberi umpan yang baik atau feedback yang efektif di tempat kerja bisa menjadi kunci yang akan membawa Anda menuju kesuksesan yang diharapkan. Memberikan umpan balik untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis sudah kewajiban Anda. Untuk memberikan umpan balik, baik ketika ada rekan kerja yang memintanya atau atasan. Memberi umpan balik secara efektif dan dengan menggunakan komunikasi yang baik bisa menjadi jalan pintas menggapai karir yang cemerlang. Baik, yang ketiga ada pengoptimalan kinerja tim. Pada pengoptimalan kinerja tim terbagi dua. Yang pertama ada tim besar tidak lebih baik. Yang kedua yaitu fokus pada proses. Untuk yang pertama, tim besar tidak lebih baik. Tim yang optimal sangat diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Hal ini ditandai dengan adanya keterampilan dan pemahaman yang lebih terhadap tugasnya dan memiliki sumber daya yang diperlukan sebagai ruang kerja atau kantor, telepon, komputer, dan dukungan logistik, serta memiliki akses informasi yang diperlukan dan mengetahui bagaimana mengaplikasikan informasi dalam pelaksanaan tugas. Tim memerlukan waktu yang cukup untuk menyiapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan dan tahu bagaimana menggunakan keterampilan komunikasi untuk
mengklarifikasi informasi, dan menjalin hubungan baik dengan sesama anggota kelompok. Tim ini juga memiliki metodologi perencanaan program untuk mengimplementasikan kebijakan yang ditetapkan. Dalam tim yang memiliki kinerja optimal, konsistensi perlu tetap dipertahankan dan masing-masing anggota tim harus saling mendukung. Lalu yang kedua ada fokus pada proses. Umpan balik merupakan faktor yang mengatur proses tim dan dapat dilakukan secara konsisten sepanjang waktu. Idealnya tim memerlukan faktor tersebut dan menetapkan target lebih awal. Stabilisasi proses dapat dicapai melalui pengawasan sehingga berbagai penyesuaian dapat dilakukan sampai tim menunjukkan kinerjanya atau target telah dicapai secara konsisten. Ketika proses ini dilakukan, kita juga perlu memperhatikan talenta, kreativitas, keunikan, dan spontanitas. Konsistensi juga mendukung input dalam proses tim sehingga secara efisien dapat ditransformasikan ke dalam output. Kinerja tim yang optimal sangat diperlukan dalam proses pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tetapi, dalam prosesnya sering ditemukan hambatan yang dapat mengganggu pencapaian kinerja puncak sehingga perlu adanya kondisi kerja yang kondusif. Ini diharapkan dapat memotivasi anggota tim untuk mengarahkan seluruh potensinya dalam pencapaian target. Baik, untuk yang keempat yaitu ada membangun tim yang tangguh. Ada faktor baik yang berada di dalam dan luar sistem yang menyebabkan output tidak sesuai target. Yang pertama ada faktor pengganggu eksternal, yaitu faktor-faktor tersebut mencangkup perubahan dalam keanggotaan yang dilakukan oleh manajemen senior, aspek-aspek lingkungan kerja, budaya perusahaan, norma-norma perusahaan, dan perlawanan terhadap perubahan. Adapun berbagai cara untuk meminimalkan pengaruh faktor-faktor tersebut dengan menemukan akar permasalahan, mempertimbangkan optimalisasi sistem dalam segala kondisi. Tim pemasaran menemukan apa yang menjadi kebutuhan pelanggan sebelum melakukan penjualan setahun kemudian. Baik, untuk faktor yang kedua yaitu faktor gangguan internal. Faktor gangguan internal berhubungan dengan sistem yang berada dalam tim itu sendiri, yaitu keanggotaan tim, proses internal interaksi. Adapun cara mengatasi faktor gangguan internal ini jika terjadi yaitu dengan melakukan pengendalian tim dengan latihan dan membiasakan berkomunikasi, menyusun agenda yang memiliki tujuan jelas, menyempurnakan manajemen waktu, mengatur waktu pertemuan dengan tepat, dan melaksanakan simulacra pengembangan tim untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan proses. Baik, untuk yang kelima ada pengembangan tim. Di pengembangan tim ini ada beberapa poin. Yang pertama, kemampuan mengatur, yang kedua pengendalian, yang ketiga meningkatkan kompetensi anggota tim. Jadi yang keenam ada tim sebagai sistem. Teman-teman tahu nggak sih apa itu kerja tim? Jadi kerja tim itu muncul dari kebutuhan untuk meningkatkan kinerja, sikap, dan loyalitas kelompok kerja. Itu terjadi ketika sekelompok orang mencoba untuk bekerja sama, menggunakan keterampilan, dan memberikan umpan balik yang konstruktif di luar konflik apapun yang dapat muncul pada tingkat pribadi atau antar individu. Kerja tim menumbuhkan rasa loyalitas, keamanan, dan harga diri yang memenuhi kebutuhan individu anggota, menghargai kepemilikan mereka, dan memelihara hubungan positif di dalam dan di luar tim. Menjadi gaya hidup baru yang melibatkan rekan kerja, bahkan keluarga. Nah, lalu
Teman-teman tahu nggak sih apa yang diperlukan untuk mencapai kerja tim? Jadi, untuk mencapai kerja sama tim yang benar, yang berdampak pada iklim organisasi, kita perlu memiliki karakteristik khusus, teman-teman. Jadi, sebagai sikap, yaitu yang pertama, berbagi ide-ide baru dan memberikan solusi. Yang kedua, ada memberikan pendapat, informasi, dan fakta yang relevan. Yang ketiga, ada koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan semua anggota. Yang terakhir, yaitu empati, memahami yang lain, mendukung ide-ide selain kita sendiri, menaruh minat pada pandangan orang lain, dan mengembangkannya. Nah, untuk yang ketujuh ada prinsip sistem. Nah, menurut Share dan Colony, pada tahun 1996 terdapat 4 prinsip sistem, yaitu yang pertama ada composition law atau hukum komposisi, yaitu elemen atau subsistem berhubungan satu sama lain. Hal ini menunjukkan atribut, kualitas, dan kinerja yang hanya dapat diamati dengan melihatnya secara keseluruhan melalui sistem. Hubungan ini diantaranya akan menghasilkan energi yang sangat potensial. Lalu poin kedua ada comprehension law atau hukum yang komprehensif. Pemeriksaan bagian-bagian atau subsistem tidak cukup untuk memahami seluruh sistem. Jika bagian-bagian atau subsistem yang diambil dan hubungan satu sama lain, mereka tidak akan lagi menunjukkan kualitas hubungan. Nah, untuk yang poin ketiga yaitu ada decomposition law atau hubungan dekomposisi atau penguraian. Merupakan bagian dari keseluruhan sistem yang tidak dapat diabaikan. Dalam hal ini, anggota tim memiliki atau tidak sebuah kualitas dan keterampilan yang mampu mengurai permasalahan yang dihadapi oleh tim. Lalu poin yang terakhir atau poin yang keempat ada complementary law, yaitu hukum yang saling melengkapi. Yaitu ketika kita melihat sesuatu dari berbagai perspektif ya teman-teman, sering terlihat ada perbedaan. Di dalam prinsip sistem ada 2 poin yang tidak boleh kita lupakan ya teman-teman. Yang pertama ada transfer energi. Semua sistem terbuka termasuk kategori transfer energi, yakni sistem dapat menerima berbagai gagasan dari dalam dan luar. Jika suatu sistem terbuat tidak mengalirkan energi, maka akhirnya akan berhenti. Tim dalam konteks yang sama dapat terlihat sebagai sistem untuk transfer energi. Lalu poin yang kedua yaitu ada unsur-unsur sistem. Untuk mengetahui apa saja yang dapat dikatakan sebagai sistem, maka harus mencakup 5 unsur utama sebagai berikut. Yang pertama adanya sekumpulan objek, lalu adanya interaksi antar hubungan antar unsur-unsur. Yang ketiga adanya sesuatu yang mengikat unsur-unsur tersebut menjadi satu kesatuan atau unity. Selanjutnya berada dalam suatu lingkungan yang kompleks. Yang terakhir terdapat tujuan bersama atau output sebagai hasil akhir ya teman-teman. Baik teman-teman, untuk yang terakhir ada karakteristik pada sistem ini terbagi menjadi 8 bagian, yaitu yang pertama A, komponen sistem, B, batasan sistem, C, lingkungan luar sistem, D, hubungan sistem, E, masukan sistem atau input, yang F, keluarkan sistem atau output, yang G, pengelolaan sistem, dan yang terakhir H, sasaran sistem ya teman-teman ya. Baik, karena sudah di akhir materi, izinkan saya membacakan kesimpulan dari semua yang saya bahas ini. Jadi, inti sari sebuah sistem adalah sistem yang mentransformasikan energi. Tim ini memiliki struktur dan batasan-batasan yang mendukung dalam penciptaan proses transfer energi dari input ke output. Alur umpan baik memberikan informasi tentang proses
Tim yang ideal akan mentransfer seluruh energi dan input yang ideal ke output yang ideal. Proses ini dilakukan dengan yang pertama mempertahankan konsistensi kinerja sepanjang waktu, yang kedua meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tujuan, yang ketiga mempertahankan tingkat kinerja dengan memperkuat faktor-faktor yang tidak ada pengendaliannya, dan yang keempat memberikan pertumbuhan dan pengembangan potensi sepanjang waktu dan terus-menerus. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.